Halo, perkenalkan nama saya Mariano Benedictus Lasa, NIM 20120010. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tipe data. JavaScript mengelompokkan tipe data menjadi dua jenis, yaitu tipe primitif dan tipe objek. Berikut ini adalah daftar tipe data yang termasuk dalam tipe primitif. Yang pertama, number. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan real. 2. String. Tipe ini menyatakan nilai yang berupa teks atau kumpulan dari karakter. Yang ketiga, boolean. Tipe ini menyatakan nilai yang mutlak, yang true atau false. Yang keempat, undefined. Tipe ini menyatakan nilai yang belum didefinisikan. Jika Anda mendeklarasikan variabel tanpa mendefinisi nilai dari variabel tersebut, maka nilai awal yang didefinisikan adalah undefined. Yang kelima, null. Tipe ini menyatakan nilai kosong atau nol. JavaScript merupakan bahasa yang case sensitif, sehingga null tidak sama dengan null huruf besar. Null dalam arti huruf kecil dan huruf besar. Dalam ICME Script 6 terdapat tipe data baru yang ditambahkan dalam JavaScript dan dikategorikan sebagai tipe primitif, yaitu simbol. Tipe-tipe data lain yang tidak termasuk dalam tipe data primitif di atas dikategorikan sebagai tipe objek, yang akan dibahas secara terpisah pada modul-modul yang lain. Perlu diperhatikan bahwa JavaScript juga menyediakan tipe pembungkus atau wrapper untuk tipe number, string, dan boolean. Tipe-tipe pembungkus tersebut adalah number, yang mana huruf N ditulis dalam huruf kapital, string, huruf S ditulis dalam huruf kapital, dan boolean, yang mana huruf B ditulis dalam huruf kapital. Tipe-tipe pembungkus digunakan untuk memperlakukan bilangan, teks, dan nilai logika sebagai objek atau bertipe objek. Perhatikan contoh kode berikut ini. Pada kode di layar, A merupakan variabel objek yang bertipe number, tipe primitif, sedangkan B merupakan referensi yang menunjuk ke objek dari tipe number, dalam kurung tipe objek. Objek adalah suatu entitas di dalam memori komputer yang memiliki daftar properti dan metode. Sebagai contoh, untuk mengkonversi nilai B ke string, kita dapat memanggil metode toString dari objek bersangkutan. Contohnya sebagai berikut. Kita ketikkan B toString kurung enter 9. Hal yang cukup membingungkan di dalam JavaScript adalah kita dapat memanggil metode toString dari variabel A, padahal variabel tersebut dideklarasikan menggunakan tipe primitif. Contohnya A titik toString Pada situasi seperti ini, JavaScript secara otomatis akan mengkonversi A
tipe number menjadi objek temporary yang bertipe number. Dari objek ini ialah metode toString dipanggil. Setelah pemanggilan metode selesai, objek temporary akan dibuang kembali dari memori komputer. Oke, yang berikut tipe number. Berbeda dengan sebagian besar bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak membedakan tipe bilangan bulat dengan tipe bilangan real. Kedua nilai tersebut, misalnya 123 dan 123,456, akan dinyatakan ke dalam satu tipe yang sama, yaitu number. Dalam bahasa pemrograman lain, pada umumnya nilai 123 akan dinyatakan dengan tipe int, sedangkan 123,456 akan dinyatakan ke dalam tipe float. Dalam JavaScript, nilai bilangan bulat dapat ditulis dalam format desimal atau basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nilai dari format desimal ditulis tanpa awalan. Nilai dalam format biner ditulis dengan awalan 0, B. Nilai dalam format oktal ditulis dengan awalan 0O, dan nilai dalam format heksadesimal ditulis dengan awalan OX. Perhatikan contoh berikut. Cara penulisannya sebagai berikut. Nilai yang diisikan ke dalam variabel ditulis dalam notasi eksponen yang artinya 1,2 kali 10 pangkat 3. Berikut ini adalah contoh penggunaan tipe number. Oke, coba kita jalankan. Oke, kita masukkan jari-jari lingkaran. Oke, hasilnya akan seperti begini. Oke, berikut tipe string. String adalah stack atau kumpulan karakter. Dalam JavaScript, string dapat dibuat menggunakan 3 cara, yaitu 1. Menggunakan petik tunggal, 2. Menggunakan petik ganda, dan yang ketiga menggunakan tanda tik. Contoh kode berikut menunjukkan pembuatan string menggunakan ketiga cara di atas. Kita buat sebuah file baru dengan nama string.js dan ketikkan script berikut. Oke, coba kita jalankan. Seperti ini hasilnya. String yang dibuat menggunakan tanda tik merupakan fitur baru dalam HTML script fix dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi variabel, yaitu proses mengambil nilai variabel dari dalam string. Dalam JavaScript, interpolasi variabel dilakukan dengan menyertakan tanda.
dolar, buka kurung kurawal, nama variabel, tutup kurung kurawal, atau tanda dolar, buka kurung kurawal, ekspresi, tutup kurung kurawal, ke dalam string. Perhatikan contoh berikut ini. Kode di atas akan menghasilkan 8 tambah 9 sama dengan 17. Dengan menggunakan interpolasi variabel, kode di atas dapat disederhanakan menjadi seperti berikut ini. Lebih bagus kan? Ini sudah disederhanakan. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan proses interpolasi variabel di dalam JavaScript. Kita buat variabel baru, interpolasi.cs. Kita tulis kode berikut. Oke, kita jalankan. Oke, begini hasilnya. Selain untuk melakukan interpolasi variabel, string yang dibuat menggunakan tanda petik juga dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebagai contoh, perhatikan kode berikut ini. Kita gabung saja. Kita ketikkan Oke, coba kita jalankan. Tekan anak panah atas. Oke. Di sini sudah muncul dengan adanya Node.js. JavaScript dapat digunakan untuk membuat beragam tipe aplikasi. Pada kode di atas, string pada masing-masing baris perlu disambung menggunakan operator plus bagian ini. Dengan menggunakan tanda tik yang bagian ini, tik, kita dapat menyederhanakan menjadi sebagai berikut. Jadi, kita sederhanakan,
kita tidak perlu menggunakan tanda tambah, kita hapus, hanya ada bagian awal dan akhir. Sekarang coba kita simpan dan jalankan kembali. Nah, ini variabel n-nya kita hapus. Tadi jadinya seperti ini. Sekarang kita hapus variabel n-nya. Kita jalankan lagi, kita save, jalankan lagi. Hasilnya seperti ini. Dengan adanya Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membuat beragam tipe aplikasi. Sama seperti bahasa pemrograman keluarga C lainnya, C++, C#, Java, dan PHP, string di dalam JavaScript juga dapat dipisahkan atau disisipi karakter FI, SIPN seperti /n untuk menilai, /p untuk horizontal, dan tab sebagainya. Contoh. Perintah di atas memberikan hasil sebagai berikut. Tipe boolean. Variabel yang diisi dengan nilai logika true atau benar atau false atau salah akan bertipe boolean. Berikut contohnya. Mengenal array di dalam JavaScript. Array adalah variabel yang digunakan untuk menampung data kelompok. Artinya, variabel bertipe lain dapat lebih dari satu nilai. Dalam JavaScript, ada yang dibedakan menjadi dua, yaitu array berindeks dan array asosiatif. Array berindeks dibuat menggunakan tanda calling visu, sedangkan array asosiatif dibuat menggunakan tanda kurung kurawal. Perhatikan program berikut ini. Pertama, kita membuat array A dengan nilai 10 sampai 50. Kemudian untuk menghasilkan nilai-nilai array, kita tuliskan console.log A dalam kurung indeksnya. Kalau kita tulis indeks 0, maka dia akan menampilkan nilai array yang pertama, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat array asosiatif. Kita akan mengakses elemen menggunakan kata kunci. Kita ketik console.log
develop buka kurung, kita ketikkan p, kemudian kurung siku, kita ketik void kurung siku, tutup kurung, titik koma, maka dia akan menampilkan kupang. Kemudian kita ganti dengan mo, maka dia akan menggantikan momer. Variabel bertipe array dikatakan sebagai variabel bertipe objek, lebih tepatnya objek dari tipe array. Untuk membuktikannya, Anda dapat menulis kode berikut ke dalam terminal REPL. Oke, kita tekan Ctrl C 2 kali untuk mengakhiri ini. Kemudian kita ketikkan mode dulu. Kita ketikkan sama dengan tiga lima. Kemudian tipe of titik koma akan menjadi objek. Kemudian array, maka dia akan menjadi nilai true.